Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikri nabiyhi wa awliyaihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi anjumu bizahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para habaib yang banyak hadir di tempat ini, tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi hormat saya kepada mereka. Para kiai yang juga banyak yang hadir di tempat ini, para hadirin hadirat, khususnya keluarga besar dari Romo Kiai Haji almarhum Romo Kiai Haji Ahmad Asrori bin Utsman Al-Ishaqi yang saya muliakan dan saya cintai. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puja puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di dalam rangka kita memperingati haul dari Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dari majelis ini, keberkahan dari Sayyidah Khadijah, dan kita mudah-mudahan khususnya para ibu-ibu mudah-mudahan dapat mengambil hikmah, dapat menyontoh riban tauladan yang diberikan oleh Siti Khadijah. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidah Khadijah data syarafin wa jamalin wa malin. Beliau seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang terhormat, dan seorang wanita yang kaya raya, hartawan, bangsawan, dan rupawan. Itu Siti Khadijah. Seluruh dari pedagang-pedagang di kota Mekah dan sekitarnya mengambil dagangan dari Siti Khadijah. Semuanya mengambil dagangan dari Siti Khadijah, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitabnya Abu Ja'far Al-Berjanji, mengatakan walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsa wa ishrina sanatan safara ila Busra li tijaratin li Khadijatal Fatiyah. Ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau umur 25 tahun, beliau mulai ingin berdagang,
ingin berdagang ke Basrah. Beliau mengambil dagangan dari Siti Khadijah. Berangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau pertama kali mengambil dari Siti Khadijah, maka beliau didampingi oleh pembantu dari Siti Khadijah yaitu Maisarah, pembantu dari Khadijah. Berangkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aneh, ya, aneh bin ajaib. Beliau berangkat baru 1 bulan dia sudah kembali dengan membawa keuntungan yang luar biasa. Heran itu Siti Khadijah. Biasanya pedagang-pedagang yang lain membawa dagangan dari Siti Khadijah 3 bulan itu belum kembali, dan kembali cuman laku cuman seperempat. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 1 bulan beliau datang dan dagangannya semua ludes, semuanya habis dengan membawa keuntungan yang luar biasa. Heran itu Siti Khadijah. Heran Bu, Siti Khadijah. Ini sangat luar biasa. Pedagang yang lain 3 bulan datang laku cuma 10%, 10 seperempat. Tapi Kanjeng Nabi belum 1 bulan sudah laku semua dagangannya habis. Kemudian pembantu dari Siti Khadijah, Maisarah, melapor kepada Siti Khadijah. Wahai Siti Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah, belum pernah aku melihat seorang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku melihat manusia seperti beliau. Idza takallama fa ahla minal asr. Kalau Muhammad itu berbicara, wahai Siti Khadijah, pembicaraan lebih manis dari madu. Wa idza takallama nathara minal ma'arif wal ulumi nafa'isad durur, kata Al-Imam Al-Habib Ali. Kalau beliau berkata-kata, ucapannya bagaikan mutiara ilmu dan hikmah yang bertaburan turun dari mulutnya. Wa idza tabassama tabassana mithli habbil ghamam. Kalau dia tersenyum, Masya Allah, senyumannya sangat menarik sekali. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Khadijah tercengang. Siti Khadijah menjadi kepikiran para hadirin, para ibu-ibu sekalian. Biasanya tidur nyaman, tidur enak, bisa tidur berhari-hari. Biasanya makan enak tapi tidak nafsu makan. Ditanya oleh Maisarah, wahai Khadijah, kenapa berhari-hari ini kok sangat lain dari biasanya, sangat kurus sekali, sangat pucat, enggak tidur. Kenapa wahai Siti Khadijah? Akhirnya Siti Khadijah mengatakan, aku tidak dapat melupakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa aku lupakan. Selalu ada di hatiku itu, aku tidak bisa melupakan. Untuk itu wahai Maisarah, tolong wahai Maisarah, sampaikan kepada Abu Thalib, aku ingin kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para hadirin, Siti Khadijah akhirnya beliau disampaikan kepada Abu Thalib maksud dan tujuan dari Siti Khadijah. Abu Thalib mendengar ini seperti terkena petir. Kaget itu Abu Thalib. Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, manusia, perempuan yang luar biasa, data syarafin wa jamalin wa malin. Seluruh pemuda-pemuda terhormat ingin meminang Siti Khadijah, tapi semuanya ditolak oleh Siti Khadijah. Apa benar wahai Maisarah? Benar wahai Abu Thalib. Siti Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para hadirin, akhirnya
beliau menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad umur 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Tapi ingat, selama 25 tahun hidup dengan Siti Khadijah, tidak pernah macam-macam. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan kehebatan-kehebatan itulah apa yang menyebabkan sangat luar biasa itu, karena hebatnya itu Siti Khadijah, ibu-ibu. Karena hebatnya Siti Khadijah. Kalau Nabi Muhammad lagi susah, itu ditenangkan oleh Siti Khadijah. Mendapat wahyu dengan luar biasa, diselimutin oleh Siti Khadijah. Sangat luar biasa keibuan dari Siti Khadijah. Maka lekat betul itu Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sampai mati pun tidak pernah dilupakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atu sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atu sholihah, yaitu wanita yang sholihah, istri yang sholihah. Bagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fasolihatu qanitatun hafidhatun bil ghaibi bima hafidallah. Istri yang solihah itu qanitat, kata Allah. Qanitat itu muti'at lillah li zaujiha. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya mulia, ibadahnya istiqamah, dan dia sangat nurut kepada suaminya. Itu istri yang solihah. Seperti siapa? Seperti Khadijah, wanita yang menjadi perhiasan. Para hadirin, wanita yang menjadi perhiasan itu bukan wanita yang berhias dengan emas, intan, dan perak. Wanita yang menjadi hiasan itu bukan wanita yang terhias dengan balutan sutra. Tapi bukan demikian, tapi wanita yang menjadi hiasan adalah wanita yang berakhlakul karimah, moralnya baik, akhlaknya bagus, hafidhat. Dia dapat menjaga diri, kehormatannya bil ghaibi, ketika suami ada ataupun suami tidak ada. Inilah adalah wanita hiasan seperti Sayyidah Khadijah. Beliau cantik, beliau kaya, terhormat, hartanya sangat luar biasa. Tapi ketika beliau menikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta milik Siti Khadijah itu setengah dari kota Mekah. Wilayah separuh dari kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Tapi semuanya diinfakkan, semuanya dibelanjakan, diberikan kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk agama Allah, untuk li'ila kalimatillah, untuk memberikan sokongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diberikan. Maka sampai-sampai para hadirin, ketika beliau akan wafat, beliau akan meninggalkan dunia ini, beliau tidak memiliki apa-apa, hanya satu pakaian yang satu baju yang ada tambalannya, 8 tambalan. Itu Siti Khadijah. Semuanya diberikan oleh Rasulullah. Sehingga ketika dia akan wafat, para ibu-ibu sekalian, maka beliau memanggil Siti Fatimah, putrinya, wahai Siti Fatimah, aku malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahmu. Aku minta kepada kamu untuk menyampaikan kepada suamiku Rasulullah, aku ingin surban yang dipakai oleh beliau ketika menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala.
akan aku minta untuk kain kafan aku, wahai Siti Fatimah. Begitulah para hadirin keadaan Siti Khadijah. Mendengar ini baginda Rasulullah meneteskan air mata, menangis, kemudian merangkul Siti Khadijah sampai Siti Khadijah meninggalkan dunia dalam pelukan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, jangan khawatir wahai Siti Khadijah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah sudah mempersiapkan surga Firdaus untuk tempat kembalimu nanti di alam akhirat. Begitulah Siti Khadijah meninggal dunia dalam pelukan manusia terbaik, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan bergabung itulah malaikat Jibril datang dengan membawa 5 kain kafan. Ditanya oleh baginda Nabi, untuk siapa itu wahai Jibril kain kafan? 1 untuk Siti Khadijah, 1 untuk engkau wahai Rasulullah, 1 untuk Fatimah putrimu, Fatimah Zahra, dan 1 untuk Al-Imam Ali, dan yang 1 lagi untuk Sayyidina Hasan. Sedangkan Sayyidina Husain tidak membutuhkan ini kain kafan karena beliau menjadi syahid nanti di Karbala. Dia menjadi syuhada yang tidak membutuhkan ini kain kafan. Meneteskan air mata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para hadirin rahimakumullah, tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah, karena ditinggal wafat oleh manusia-manusia yang dicintainya, Siti Khadijah dan Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terutama ibu-ibu, beliau Rasulullah memberi kriteria. Ada 4 tanda wanita yang pantas menjadi hiasan. Ada 4 yang pantas menjadi wanita hiasan. Pertama apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi. Wanita yang pantas menjadi hiasan, dia adalah sholatnya 5 waktu dikerjakan, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu manusia, itu wanita yang sangat sholihah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Wa hafizat farjaha wa shamat syahraha. Yang kedua adalah tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia dapat menjaga kehormatannya, dan atau zaujaha, dia patuh nurut kepada suaminya. Inilah wanita-wanita yang akan dijamin surga. Pertama adalah sholat tidak pernah ditinggalkan, kedua adalah puasa dilakukan, kemudian dapat menjaga dirinya, dan dia taat kepada suaminya. Inilah wanita-wanita yang akan didapatkan surga, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, istri yang menjadi hiasan itu dapat menjaga tadi ya, dapat menjaga semuanya, menjaga dirinya. Itu. Kalau suami ada di rumah atau enggak ada, dia dapat menjaga harta dari suaminya. Demikian itulah yang pantas menjadi hiasan. Jadi tanda istri solihah keempat tadi dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para ibu-ibu sekalian, mari kita contoh itu Siti Khadijah, kita contoh Siti Fatimah, jangan mencontoh orang-orang yang lain, para artis dan lain sebagainya. Maka tidak ada artinya. Kalau ingin selamat di dunia dan akhirat, contoh Siti Khadijah,
contoh Siti Fatihah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkahan dari majelis ini dan dengan membaca manaqib dari beliau Siti Khadijah tadi, kita dapat mengambil hikmah, terutama ibu-ibu sekalian dapat mengambil hikmah, dapat menyontoh beliau Siti Khadijah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari segala kesulitan-kesulitan, baik kesulitan di alam dunia kecuali kesulitan di alam akhirat, dan tidak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah ma'anaili syafa'atil udma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal ahlu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.